Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Ikhwan akhwat sekalian yang saya banggakan, tadi sudah disampaikan bahwa acara ini adalah rangkaian milad Partai Keadilan Sejahtera yang sejatinya biasanya kita peringati 20 April, tetapi karena situasi kita yang sedang menghadapi kontestasi demokrasi yaitu pemilu 2019, akhirnya acara atau peringatan milad ini kita geser. Sebetulnya pada waktu itu kita sudah bersepakat di DPTP, karena situasi seperti itu maka milad di tahun ini diganti dengan tasyakuran yang langsung dilaksanakan di tanggal 20 itu, yaitu dengan kita ketika masuk ke Ramadan kita mengadakan santunan-santunan, dan itu sebagai badal pengganti untuk milad kita pada waktu itu. Nah, ternyata setelah kita masuk Syawal, ya DPP kemudian melihat ya tetap saja milad kayaknya harus adalah peringatannya, maka disatukanlah dengan halal ini. Ya mudah-mudahan seluruh rangkaian ini merupakan tasyakuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang juga kebetulan kita baru selesai melaksanakan kontestasi demokrasi, dan alhamdulillah dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala PKS menjadi satu di antara 5 partai yang mengalami kenaikan suara. Allahu Akbar. Bagi kita yakin bahwa kenaikan ini semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dengan sebab yang multifaktor, ya faktor-faktornya sangat banyak, dan kita sampai detik ini belum melakukan analisis evaluasi faktor mana yang terbesar, tapi intinya ini adalah multifaktor. Sebagaimana Ketua Majelis Syuro sering sampaikan, kita tidak tahu ikhtiar siapa dan doa siapa yang Allah kabulkan. Oleh sebab itu saya selalu sampaikan, berikan apresiasi kepada semua pihak yang kita yakin berkontribusi sekecil apapun, dan kita tidak ada kerugian sedikit pun memberikan apresiasi kepada semua pihak yang memberikan kontribusi kepada kita. Insya Allah dengan apresiasi seperti itu, mudah-mudahan mereka semakin berkeinginan terus memberikan kontribusi kepada Partai Keadilan Sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Nah, ikhwan akhwat fillah, tadi di dalam flashback video kita terkait dengan perjalanan dakwah kita, di situ disebutkan tentang bagaimana PKS sebagai sebuah partai dakwah. Saya ingin sampaikan kepada antum bahwa, dan ini sering saya sampaikan, PKS adalah partai yang kehadirannya tidak langsung berwujud partai politik. PKS cikal bakalnya adalah gerakan dakwah, atau bahasa kerennya religious movement.
gerakan keagamaan yang kemudian dalam perjalanannya, dalam istilah kita ketika kita masuk ke dalam mihwar sya'bi, kita mewujud menjadi gerakan sosial atau social movement, dan kemudian pada waktu yang tepat kita berubah mewujud menjadi partai politik atau political movement. Tiga hal ini merupakan jati diri PKS. PKS adalah gerakan keagamaan, gerakan dakwah. PKS adalah gerakan sosial yang senantiasa peduli terhadap problematika sosial yang dihadapi oleh masyarakat kita. Dan yang ketiga, kita adalah gerakan politik yang insya Allah kita terus berjuang di ranah ini untuk mengelola negara lebih baik lagi. Ya, gerakan politik ini lebih luas daripada gerakan sosial. Nah, mudah-mudahan kita sebagai partai dengan kekhasan kelahirannya seperti ini terus menjadi jiwa yang terus tertanam di diri kita, terutama pada antum semuanya yang kemarin melalui pemilu mendapatkan amanah untuk nanti menjadi pejabat publik di parlemen. Saya berharap antum semuanya tidak lupa dengan jati diri partai ini. Bawalah nilai-nilai dakwah, nilai-nilai Islam di parlemen. Tunjukkan bahwa partai bernafaskan Islam itu jauh lebih suprem, lebih baik dibandingkan partai-partai yang lain. Dulu saya ingat Kiai Haji Surahman Hidayat pernah menyampaikan, kalau ada orang DSP menjadi anggota parlemen, tentu haruslah parlemennya jauh lebih baik daripada ketika parlemennya tidak ada orang Dewan Syariah. Tentu lebih umum adalah ketika parlemen dihadiri oleh kita, nilai-nilai keislaman ini harus menonjol. Tentu saja bukan dari sisi kesalehan ritual, tetapi juga harus memiliki kelebihan pada kesalehan moral, kesalehan sosial, dan juga kesalehan profesional. Yang kedua, kita sebagai gerakan sosial juga harus menjiwai perjuangan kita di parlemen. Kita harus benar-benar selalu terkait dengan nasib seluruh rakyat Indonesia. Kepedulian kita kepada masyarakat ini harus menjadi sesuatu yang dominan di dalam perjuangan kita. Dan alhamdulillah kemarin dalam pemilu 2019 kita sudah mulai berusaha untuk berkampanye dengan tema-tema yang spesifik yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kita sudah menyampaikan janji kampanye kita, 4 janji kampanye kita, yaitu PKS 8. Ya, P-nya adalah apa P-nya? Penghapusan pajak STNK. P-nya perlindungan ulama dulu. Perlindungan ulama. Kemudian K-nya kendaraan bermotor, STNK-nya gratis, dan kendaraan bermotor roda 2 ya gratis, dan SIM gratis itu S-nya SIM berlaku seumur hidup, dan 8 adalah penghasilan 8 juta ke bawah kita bebaskan pajaknya. Ini juga merupakan concern dari kita terkait dengan masalah kebutuhan masyarakat. Kita sebagai social movement tentu harus concern dengan masalah ini. Terlebih lagi ikhwan akhwat fillah, seperti tadi di video yang saya sampaikan,
PKS ini adalah partai yang memiliki dua level ideologi. Pertama adalah principal ideology. Ideologi dasar, ideologi prinsip PKS adalah al-Islam. Islamlah yang menjadi sumber nilai, Islamlah yang menjadi sumber motivasi, Islamlah yang menjadi sumber inspirasi gerakan partai ini. Tetapi PKS juga memiliki ideologi yang kedua atau yang disebut sebagai working ideology, ideologi kerja PKS. Apa itu? Yaitu keadilan. Karena itu seluruh gerak-gerik PKS itu harus tertuju konvergen kepada penciptaan keadilan di negeri ini dalam segala bidang. Keadilan politik, keadilan hukum, keadilan ekonomi, keadilan sosial, keadilan dalam keagamaan, dan segala hal itu adalah merupakan fokus perjuangan PKS. Jadi working ideology kita adalah keadilan, dan itu semua dibingkai oleh ideologi prinsip atau principal ideology, yaitu al-Islam. Ini kedua hal ini mudah-mudahan menjiwai perjuangan kita di parlemen dan juga di ranah-ranah yang lain. Dan yang ketiga, kita sebagai partai politik ya sudah barang tentu ikhwan akhwat fillah, ya kita harus menghadirkan perpolitikan yang dulu Republika setelah kami berdialog di sana membuat tulisan di Republika menyebut PKS menempuh politik jalan kenabian, prophetic politik, politik jalan kenabian. Mudah-mudahan cita-cita PKS untuk melihat politik Indonesia, kehidupan berbangsa bernegara Indonesia itu sesuai dengan politik yang pernah dibangun oleh Rasulullah SAW di Madinah Al-Munawwarah, itu bisa tercermin di negeri kita ini. Perpolitikan di negeri kita hari ini sering saya sampaikan sangat carut marut. Saya waktu di Jogja pernah sampaikan ada 4 penyakit akut dalam politik Indonesia hari ini, dan ini kita masih melihatnya seperti benang kusut. Kita masih belum bisa mengurai satu persatu. Yang pertama adalah high cost politik, politik berbiaya mahal. Hari ini karena politik berbiaya mahal, orang-orang yang punya kapabilitas, punya integritas, tapi tidak punya isi tas, sangat sulit masuk ke dalam senter-senter kekuasaan. Mereka sulit sekali untuk bisa menjadi anggota dewan, apalagi menjadi kepala daerah. Ini menyebabkan politik berputar-putar pada orang-orang yang punya isi tas tapi tidak berintegritas dan tidak punya kapasitas. Para pengamat menyebut elit-elit politik Indonesia hari ini adalah elit-elit mediocre, elit-elit yang ya begitu-begitu saja, tidak punya kualitas yang prima. Ini salah satu sebabnya adalah karena high cost politik ini. Insya Allah kita akan berjuang untuk memurahkan biaya politik ini. Ya, insya Allah partai politik harus mendapatkan pembiayaan yang bisa kemudian mereka secara mandiri yang mengkader orang-orang terbaiknya sehingga mereka masuk ke dalam pusat-pusat kekuasaan, tidak dipusingkan dengan biaya yang sangat mahal. Ya. Yang kedua, akibat dari high cost politik, penyakit kedua politik Indonesia itu adalah terjadinya oligarki politik. Muncul para pemodal-pemodal yang mereka membiayai para politisi-politisi mediocre tadi, yang tujuannya adalah mereka terikat dengan kepentingan besar dari para pemodal itu. Ini kemudian menjelma menjadi oligarki, ya, baik itu oligarki lintas partai maupun oligarki di dalam satu partai. Di dalam partai-partai tertentu ada sekelompok orang yang punya akses modal kepada para pemodal itu dan mereka menguasai partai tersebut.
ini juga menciptakan oligarki. Saya berharap di PKS tidak muncul oligarki seperti ini. Kita harus sederajat di dalam mengakses segala hal yang mungkin di dalam partai ini, tidak ditentukan oleh ada tidaknya modal dalam partai kita ini. Yang ketiga, ikhwat akhwat fillah, karena adanya oligarki tersebut muncul penyakit yang ketiga yang disebut sebagai interlocking politics. Terjadi politik saling kunci, ya, karena oligarki ini sangat tahu bagaimana kelemahan-kelemahan para politisi ini, maka mereka saling mengunci, ya, mengunci apa? Mengunci dosa-dosa mereka, mengunci kesalahan-kesalahan mereka. Hanya terbuka kalau rantainya salah satu kena kasus, baru rada terbuka. Tapi itu pun karena kuat oligarki, itu bisa cepat-cepat dilokalisir. Hanya 1-2 orang yang menjadi korban. Interlocking terus terjadi. Nah, ini juga menyebabkan banyak perilaku politisi yang tidak benar itu menjadi terlindungi oleh adanya politik yang interlocking ini. Ini juga tidak sehat bagi perpolitikan kita. Nah, yang keempat, penyakit politik Indonesia ini adalah bahwa politik di kita itu bersifat involutif, berputar-putar pada dirinya sendiri. Politik begitu gaduh, politik begitu ramai, tapi tidak memberikan efek pada kesejahteraan masyarakat, tidak berefek pada perbaikan masyarakat, tidak berefek kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tapi politik Indonesia itu gaduhnya luar biasa, tapi berputar-putar pada dirinya sendiri. 4 penyakit ini, ikhwan akhwat fillah, harus kita diagnosa, dan mari sama-sama kita cari bagaimana memperbaiki keempat penyakit politik di negeri kita ini. Nah, mudah-mudahan PKS dengan jati diri sebagai partai dakwah atau religious movement, kemudian kita sebagai social movement, dan kita sebagai political movement, ini bisa mengatasi penyakit-penyakit politik ini ke depan, insya Allah. Dan antum yang terpilih memiliki beban yang sangat besar untuk membuktikan ini semua. Ikhwan akhwat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perjalanan 21 tahun kita juga mengajarkan bahwa membangun basis politik, ya, membangun resources sumber daya politik itu ternyata tidak mudah, tidak seperti membalik telapak tangan. Ya, kita kemarin sudah bertekad, cukuplah 1 pemilu kita berada di papan bawah, 3 kali pemilu kita cukup di papan tengah, kita di pemilu kelima ingin masuk ke papan atas, tetapi takdir Allah berbicara lain, kita masih berada pada papan tengah. Ya, kita masih belum lompat ke papan atas. Kita belum 2 digit secara perolehan suara, tetapi ini tetap harus kita syukuri. Kita berhasil pada posisi 8,6%. Ya, kemarin kita 6,79%, sekarang kita menjadi 8,6%. Berarti kita hampir 2% lompat. Ya, kemarin inginnya lompatnya 4%, ya, tapi tentu kita harus syukuri. Nah, ikhwan fillah, perjuangan kita tentu membutuhkan stamina yang kuat. 21 tahun saja kita masih belum bisa lompat ke papan atas, ya, tentu kita membutuhkan stamina dan kerja keras kita, ya, dan di dalamnya tentu bukan semata-mata stamina fisik, tetapi adalah stamina kejiwaan, stamina ideologi kita, ya, bagaimana kita tetap berpegang teguh kepada cita-cita ideal kita mendirikan partai ini. Dalam politik godaan sangat luar biasa. Begitu kita tergoda dengan semua godaan yang ada di politik, kita bisa lupa kepada cita-cita besar mendirikan partai ini. Oleh sebab itu, stamina ini dibutuhkan, bukan hanya stamina fisik, tapi juga stamina pikiran dan juga stamina mental serta ideologi. Mudah-mudahan kita semuanya bisa terus mempertahankan ini, dan pada waktunya kita bisa masuk
menjadi partai papan atas, dan pada waktunya pula kita bisa menjadi pemimpin di negeri kita tercinta ini. Ke depan saya kira PKS akan menjadi partai yang leading di negeri ini dan kita insya Allah bisa memimpin. Tapi itu membutuhkan prasyarat-prasyarat ya. Saya sering sampaikan salah satu prasyaratnya itu adalah bagaimana PKS bisa inklusif, PKS bisa merengkuh ya, all embracing. Kita bisa merangkul semua elemen yang ada di negeri kita ini. Tentu ini membutuhkan adanya perubahan paradigma cara berpikir kita ya tentang orang lain. Ya, saya sering katakan takdir historis dan sosiologis Indonesia itu adalah adanya partai politik Islam dan partai politik nasionalis. Jadi Indonesia ini bisa tegak kalau dua elemen ini bisa menemukan titik keseimbangan, berbagi peran untuk memimpin Indonesia ini. Nah, oleh sebab itu kita harus punya kesediaan, harus punya keterbukaan untuk bisa bersama-sama koeksistensi dengan kelompok nasionalis ini. Dan kelompok nasionalis ini beragam. Memang ada nasionalis yang chauvinistik, pokoknya right or wrong it's my country. Tapi ada juga kelompok nasionalis yang rasional. Saya kira kita punya titik temu dengan kelompok nasionalis rasional ini. Dan disitulah saya kira kita bisa kemudian nanti bersama-sama memimpin Indonesia. Nah, perubahan-perubahan ini saya kira perlu terus kita latihkan bersama supaya kita benar-benar memiliki peran yang proporsional di negeri kita tercinta ini. Kalau kita tidak punya sikap-sikap yang seperti itu, ingin merengkuh segala-galanya, justru akhirnya kita tidak mendapatkan segala-galanya. Umat Islam akan terus terpinggirkan. Bagaimana kita bisa secara proporsional umat Islam yang mayoritas di negeri kita ini mendapatkan peran di negeri kita ini? Saya kira ini hal-hal yang ke depan harus kita bicarakan, dan ini nanti tentu terkait dengan aspek-aspek lain termasuk masalah kaderisasi ya. Ini penting buat kita supaya PKS terus tumbuh menjadi partai papan atas dan kita menjadi partai modern yang tetap tidak tercerabut dari jati dirinya sebagai partai dakwah, sebagai gerakan sosial juga. Saya kira ini menjadi PR kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi segala niat dan ikhtiar kita, dan Allah memberikan jalan-jalan yang lapang buat kita semuanya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terakhir mungkin saya tadi lupa di awal, saya ingin mengucapkan jazakumullah khairan katsira pada antum semuanya, seluruh jajaran qiyadah, jajaran kader sampai ke level RT ya, yang telah berjuang sangat luar biasa di dalam memenangkan Partai Keadilan Sejahtera di pemilu 2019 kemarin. Saya tahu perjuangan antum semuanya sangat luar biasa ya, baik itu perjuangan bersifat fisik, perjuangan finansial, dan juga pengorbanan antum dari sisi pikiran ini sangat luar biasa. Semua itu didorong oleh cita-cita kita ingin mendapatkan posisi sebagai partai papan atas. Tapi walaupun hari ini kita belum menjadi partai papan atas, tetap kita syukuri. Ya, ketidakberhasilan kita menjadi partai papan atas sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sebagai kepala eksekutif. Ini kalau kita bicara kegagalan, itu adalah kegagalan saya, bukan kegagalan antum semuanya. Tapi insya Allah ini semua tentu menjadi pemicu bagi kita semuanya. Insya Allah di 2024 ya, kita akan berjuang lebih keras lagi, lebih cerdas lagi, lebih ikhlas lagi untuk mencapai target partai papan atas. Demikian yang saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.